Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih membahas apa kira-kira kemudian yang bisa dihasilkan dari Ya, sidang Majelis Umum PBB kali ini dengan kemudian kita lihat kan memang kan posisi dari sejumlah negara kan memang sudah berubah ya Mas dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya memang resolusi PBB kemudian diabaikan begitu saja oleh Israel, tapi saat ini kan ada kekuatan ya dari beberapa negara tersebut gitu. Kita juga ingin lihat bagaimana respon dari warga negara Indonesia yang berada di Amerika gitu di kan New York, Vi, di Amerika New York Serikat. Amerika Serikat terkait dengan pidato Presiden Prabowo. Sudah tersambung bersama kami ada Mas Haris Fauzan. Selamat pagi Mas Haris, Mas Haris, waktu selamat pagi. Indonesia. Waktu Indonesia ya. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu New York. Oke, Mas Haris, pertanyaan pertama. Berapa nilai yang bisa Anda berikan dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang durasinya luar biasa 19,11 detik. 19 menit 11 detik. Kalau saya bisa kasih nilai mungkin 9,9 karena kesempurnaan hanya milik Wih. Allah, ya kan? Karena kesempurnaan Tapi hanya ini milik Tuhan, menarik. ya, hanya milik Allah ya. Gitu. Ya, poin-poin menarik yang kemudian Anda lihat dari pidato Presiden yang menggebu-gebu itu apa Mas Haris? Ya ini menarik sekali sih. Pertama kita juga harus lihat fakta bahwa Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto merupakan presiden pertama setelah lebih dari 10 tahun Presiden Republik Indonesia tidak mengadres langsung ya ke sidang umum PBB ya. Jadi terakhir kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, itu tahun 2014. Tahun 2014 ya Pak SBY waktu itu datang. Nah kali Pak ini SBY. Pak Prabowo kembali, ya Pak SBY kali ini Pak Prabowo kembali kayak datang langsung mengadres kepada seluruh pemimpin negara-negara di dunia. Dan kalau kita lihat nih, biasanya kalau saya alumni komunikasi kebetulan, biasanya kalau kita menilai sebuah pidato ada 3 komponen penting yang kita nilai kan. Yang pertama itu adalah konten atau matter, yang kedua manner, yang ketiga method. Untuk matter, tadi para pakar udah bahas habis-habisan, bukan ranah saya lagi kali ya untuk ngebahas mengenai isi dan impact daripada isi pidato itu sendiri, biar pakarnya aja. Tapi saya akan ngebahas sedikit mengenai manner, pembawaan. Ya, pembawaan, cara penyampaian Pak Prabowo dalam menyampaikannya. Ada, kalau kita ngelihat tadi udah dibahas juga bahwa lumayan emosional. Jadi pidato yang bagus itu sebenarnya nggak hanya pidato yang terstruktur, rasional, tapi juga penuh emosi. Karena kita bisa melihat bahwa orang yang menyampaikan pidato itu bersungguh-sungguh, dia serius, dia menaruh tidak hanya logika tapi juga emosi ke dalam pidato ini. Dan saya ngelihat jelas, saya sebagai diaspora dari Indonesia yang saat ini sedang reside di New York City ngerasa bangga ya punya Bapak Presiden seperti Pak Prabowo yang menyampaikan pidatonya dengan menggebu-gebu dan juga tidak mengabaikan dari kontennya yang mana tadi udah disampaikan. Banyak sekali isinya yang luar biasa bagus dan perlu dikritisi juga, tapi sekali lagi bukan ranah saya mungkin. Kita juga melihat bahwa dari facial expression ya. Kalau misalnya tadi Anda sudah menyinggung sedikit soal Prabowo Subianto, presiden kita. Nah, persis kan setelah sebelum Prabowo ini kan Presiden Trump juga menyampaikan dengan durasi yang panjang. Boleh dong juga Anda menilai lah ya Nah itu dia, secara emosi dan ekspresi gitu kan. Well, kita semua tahu ya, Trump just being Trump ya. Kayak Trump dimanapun akan tetap jadi Trump, dia nggak peduli lagi ada di mana kan. Jadi dan ini menarik yang tadi juga sudah sedikit dibahas ya. Jadi seolah-olah ini kayak kita lagi ada di kompetisi debat setelah speaker A dari kubu afirmatif datang speaker B dari kubu negatif atau oposisi. Jadi dialektika yang terjadi di sidang umum PBB kali ini sangat menarik buat saya. Trump yang menggebu-gebu, eksplisit, tanpa struktur, tapi juga bisa dipahami poinnya. Itu yang menjadi ciri khas Trump. Jadi dia tidak peduli bagaimana mendeliver speech yang terstruktur, yang baik dan benar. Dia tidak peduli itu, tapi orang-orang akan pay attention ke dia 110%. Jadi emang dia memiliki harisma tersendiri, terlepas kita suka atau tidak suka terhadap Trump ya. Tapi dia memang seorang orator yang unik juga, ya. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya dan somehow memorable. Terlepas dari kita ingat memori yang mana nih, yang lucunya atau yang bagusnya atau Mas Haris. Ya seperti itu. Yes. Ya, Mas Haris, kalau kemudian melihat respon dari warga Amerika Serikat sendiri sebenarnya seperti apa, Mas, terkait dengan statement yang diberikan oleh Trump ya? Kita tahu juga di Amerika kan juga banyak kemudian aksi-aksi yang dilakukan terkait dengan Palestina, Mas Haris. Ya. Oke, ya di kota New York sendiri semenjak tanggal 18 kemarin sudah mulai
ramai ya demo-demo di kota-kota di Midtown, di sekitar Midtown, terutama terfokus di east side of Midtown. Dan umumnya mereka fokus pada ya genocide, isu-isu genocide Palestina, kemerdekaan Palestina, anti penjajahan terhadap Israel, seragam. Mungkin ada 1 atau 2 demo terkait dengan kebebasan di Iran gitu, kebebasan warga negara Iran untuk berekspresi. Tapi itu tidak masif. Yang masif adalah mengenai Palestina dan juga Israel. Dan ini bukan dari para imigran ya, sebagian besar malah justru dari warga lokal itu sendiri yang hadir. Kalau kita lihat multiras, banyak juga ras lokal ya, dalam arti putih, hitam, Asia, semua jadi satu. Agaknya kita semua di level grassroots sudah sepakat bahwa yang salah adalah A dan yang benar adalah B, jika kita tahu apa itu A dan B tentunya. Jadi kita semua sudah sepakat di situ. Satu-satunya yang masih belum bisa mendengarkan adalah tentunya pemerintahan. Kita sendiri di sini, pemerintahan itu US kan itu berbeda sendiri. tuh ya Mas ya. Respon masyarakat gimana tuh? Ya, kalau respon masyarakat itu sangat mendukung Palestina tentunya ya, mendukung Palestina, menentang genocide, ya menentang genocide, mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan. Ada juga seperti meresonate apa yang dibilang Pak Prabowo juga yang two state solutions. Intinya adalah pertama prioritas hentikan genocidal actions yang dilakukan oleh Israel. Oke. Baik. Oke, Mas Haris, saya ke Mas Umam nih. Berarti masyarakat di Amerika juga mendengar juga loh pernyataannya Pak Prabowo begitu ya. Nih kalau bisa ya udah tukar aja mungkin untuk naturalisasi. Naturalisasi. Mas Umam, silakan Mas Umam. Ya, yang terpenting dari proses ini memang UNGA kemudian barangkali tidak menghadirkan sebuah keputusan yang memang betul-betul mengikat. Nah, itu tetapi yang terpenting, yang bisa dilakukan oleh masyarakat dunia dalam proses yang waktu dekat ini, pertama yaitu terkait dengan urgency ceasefire. Itu harus disepakati semuanya. Yang kedua, membuka akses bantuan kemanusiaan. Karena kalau misalnya kemudian akses itu ditutup, kita masih lihat ya, di hampir semua pemberitaan kelaparan di mana-mana, anak-anak dan sebagainya. Maka statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan, ini ada 2 pendekatan. Di satu sisi menggunakan pendekatan liberalisme dalam tradisi HI itu termasuk juga menggunakan sisi-sisi humanitarian. Nah, maka narasi tentang kemanusiaan itu menjadi sangat universal. Dan itu menegaskan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Israel ya memang betul-betul melanggar hukum humaniter internasional yang diatur di Konvensi Geneva. Dan di saat yang sama ada poin terakhir ketika semalam beliau menutup statementnya menggunakan pendekatan agak konstruktivis. Biasanya tidak dipakai logika itu, tetapi dipakai untuk wake up call kepada anak cucu Ibrahim agar bersatu dalam damai, dalam stabilitas keamanan yang sama. Islam, Yahudi, Christianity dan lain sebagainya. Dimention kok sama Pak Prabowo. Dimention oleh Pak Prabowo, dan itu sebuah wake up call yang sangat baik. Artinya menempatkan, memang ini bukan lagi soal antara Islam dan Yahudi, tetapi di dalam konteks persatuan, humanity itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, yang kemudian bisa dilakukan memang tidak mudah. Kalau misal kemudian ini kan berhadapan lagi-lagi buffernya itu kan Amerika Serikat. Kalau misal kemudian memang itu harus kemudian dihadapkan pada kekuatan veto lagi-lagi veto di UNSC ya, Security Council, maka kita perlu meyakinkan supaya negara-negara yang lain yang lebih dari 2/3 tadi itu mampu menghadirkan alternatif langkah. Memang tidak mudah lagi-lagi. Karena memang UN ini sistemnya kan nggak ada Mas ya. Selain sistemnya ada, tetapi kan kemudian ada mekanisme veto, dan ini adalah legacy dari Perang Dunia Kedua yang kemudian menghadirkan pola multilateralisme yang tidak egaliter. Egaliter itu menjadi sebuah kewajiban. Harusnya itu semuanya sama, semuanya setara. Tetapi sistem ini sifatnya memang feodal. Pasca Perang Dunia Kedua itu ada kekuatan yang bisa memveto, ada kekuatan yang sifatnya ordinary. Nah, oleh karena itu ini menjadi wake up call sekali lagi. Reformasi PBB penting dilakukan meskipun juga tidak mudah, dan Amerika bisa membuli dalam tanda kutip PBB karena Amerika sendiri juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap hal teknis pendanaan PBB. Praktis 22-28% itu yang mendanai adalah Amerika Serikat. Nah, maka sense of belonging dalam tanda kutip Amerika terhadap PBB itu kemudian menjadi
kekuatan di atas angin. Pantes ya, Yang Trump kayak kemudian percaya diri Iya. banget ngomong. Sangat Dari percaya diri gesturnya aja sekali. di podium seperti Nyindirnya itu. itu sangat ya kan Mas percaya Agung. diri sekali. Mas Agung, ada nggak sih way out gitu ya kalau kemudian nanti Reformasi berujung itu loh. dengan itu ya, berujung dengan hak veto, ada tidak sih reformasi PBB itu untuk mengembalikan kredibilitas lagi kan? Sebenarnya ide-ide perihal masalah reformasi PBB khusus Dewan Keamanan itu bukan ide yang baru juga sebenarnya Mbak Mas. Tapi sebenarnya bahkan kalau kemudian kita berkaca ke dalam konteks sejarah ya, dalam pidatonya Pak Soekarno bahkan tahun 60-61 itu kan, to build a world anew itu yang sangat menggelegar juga seperti hal Pak Prabowo yang kemudian lakukan. Itu juga sudah bicara tentang reformasi Dewan Keamanan PBB. Di tahun 60 ya udah Betul, karena memang kan digaungkan lah gitu. di era di mana kemudian ada pertarungan besar antara Amerika Serikat versus Soviet, lalu muncul kekuatan lain yang mendobrak kekuatan itu, kekuatan dunia ketiga dengan inisiator Indonesia, salah satunya bicara tentang KAA 1955, bicara tentang GNB, segala macam itu. Tapi kalau perpolitikan saat ini? Nah, dalam konteks itu sebenarnya akhirnya nanti kita akan melihat bahwa kita harus meyakini dunia ini tidak berada dalam ruang yang sifatnya vakum. Dan kita juga berkaca dari sejarah. Kita pernah ada isu terkait dengan apartheid Afrika Selatan. Apartheid Afrika Selatan itu bagaimana dunia internasional itu bersatu untuk memberikan sanksi, embargo, pemutusan diplomatik. Jadi langkah-langkah itu juga kemudian dilakukan. Artinya kan berkelindan. Oke, sekarang kita melihat bahwa ada permasalahan di PBB perihal semuanya mengalami kebuntuan. Pak Prabowo saya pikir juga meyakini bahwa ada kebuntuan di Dewan Keamanan PBB. Tapi dalam hati Pak Prabowo masih meyakini bahwa multilateralisme itu menjadi Itu yang disampaikan kan masih sesuatu hal yang Dan penting. itu juga kayaknya dimiliki juga oleh beberapa negara besar lagi ya. Betul, karena kemudian sangat logis ketika Pak Prabowo mengawali pidatonya dengan bahasa solidaritas. Yes. Gitu kan. Artinya ini semangat kita bersama loh, gitu loh, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, dalam konteks tadi kenapa saya mengambil contohnya perihal masalah Afrika Selatan seperti itu. Nah, waktu itu memang Dewan Keamanan PBB bergerak, bedanya resolusi kemudian dihasilkan. Jadi mungkin kita memberikan dampak ekonomi itu Mas pada Betul, Israel. tapi di luar itu juga ada bentuk tekanan yang jauh lebih kuat. Sanksi, embargo, bahkan sampai kepada Asal negara-negaranya kan kompak kan. Itu betul. dia, Tapi bersatu, mau. riak-riak itu sudah terlihat. Saya melihat ada global realignment dalam 2 tahun terakhir pasca perang di masa-masa perang Gaza. Di 1 tahun pertama tidak ada negara yang kemudian akhirnya stop normalisasi dengan Israel. Itu tahun-tahun pertama. Dan tahun kedua penambahan secara masif pengakuan terhadap Palestina. Persepsi masyarakat global juga berubah. Tidak hanya seperti setiap negara yang tadi kalau kemudian kita bicara fenomena di Amerika Serikat ya tadi Mas Haris cerita bagaimana fenomena di Amerika Serikat realize seperti itu. Di datanya juga menunjukkan hal yang serupa. Sentimen terhadap Israelnya justru naik gitu. Ya kan, unfavor terhadap Israel itu naik, sentimen simpati terhadap Palestinanya naik. Bahkan yang menarik di negara yang menganggap yang namanya Hamas itu sebagai kelompok teror, anak-anak mudanya di surveinya Brookings itu justru naik, simpati mereka terhadap kelompok Padahal Hamas. Israel dan Amerika tuh menggaungkan Hamas teroris. Betul, itu di rumahnya. Tapi lagi-lagi nggak dilihat Mas sama Trump. Betul, tapi kan ini fenomena yang kemudian muncul, Ya. kan? Saya menggunakan bahasa tadi ada global alignment yang kemudian muncul seperti itu. Nah, akhirnya ini yang kemudian bahkan sampai sekarang ada isu, tapi ada gerakan global, misalkan global sumut flotilla itu kan. Nah, jadi ada fenomena-fenomena yang akhirnya orang melihat bahwa ketika ada kebuntuan di sana, kita harus mencari way out yang lain, gitu. Yang kemudian harus Bersatu didorong. untuk kemudian memberikan aksi dampak serius gitu ke Israel, salah satunya embargo ekonomi tadi ya. Betul. Oke, baik. Ini panjang memang kalau kita mau menganalisa ini begitu, tapi waktu juga lah yang menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di dialog mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mas Umam, terima kasih Mas Umam. Terima kasih Mas Kita Arief, nanti terima kasih Mbak ya. mengundang Anda dan juga Mas Agung, terima kasih juga. Terima kasih Mas Agung untuk waktu bersama Mas Haris kami ya. Fauzan, terima kasih ya Mas sudah berpartisipasi juga dalam komentarnya di Ya, forum terima kami kasih Apa Kabar banyak Indonesia Pagi. Mas Haris waktunya. Oke. Sukses untuk Anda Mas.